suami kamu ngeliatin itu kayak gimana reaksinya gitu? Dia kesel nggak atau gimana? Gimana ya? Tolong jangan bahas itu. Kenapa? Sedih. Ini apa? Aku juga ngeliat beberapa Ya begitulah ya, bapak-bapak mungkin ada tingkat kecemburuannya gitu, tapi dia nggak pernah nunjukin, cuma bilang kayak udahlah menyetel lagu BTS mulu, nggak bosan apa enggak? Oke. Tapi paling ARMY garis keras banget. Berahe. Oke. Halo Mama dan Papa semua, selamat datang kembali di Pop Mama Talk. Nah, seneng banget, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu artis yang sudah memulai karirnya dari aktris cilik. Dia ini udah pernah membintangi sinetron, film, FTV. Nah, siapa dia? Langsung kita sapa Audy Marissa. Yeay, halo. Oke, halo apa kabar Baik. Audy? Oke, nah ini udah tahun 2024, udah banyak jadwal syuting atau gimana nih? Kebetulan tahun pertama ini sibuk promo film yang mau tayang, terus pertengahan udah mulai syuting lagi gitu. Oke, dah padet nih jadwalnya. Oke, nah hari ini kita bakal banyak ngobrol nih sama Audy Marissa. Nah, salah satunya adalah ngebahas filmnya Audy Marissa nih yang terbaru, project dengan IDN Picture. Nah, tapi sebelum itu kita bakal ngobrolin nih ternyata kalau Audy Marissa ini adalah seorang fun girling, ARMY garis keras banget. Berahe. Oke. Nah, tapi Audy Marissa ini ternyata punya second account Instagram yang namanya itu adalah Audy THP. Ya kan? Iya bener gak sih? Nah, dari situ kita udah ketahuan nih kalau misalkan biasnya si Audy Marissa ini siapa? Ya bener gak sih? Taehyung. Taehyung. Oke. Tuh. Kenapa kamu suka banget sama Taehyung dari antara berapa member BTS itu? Kenapa akhirnya memutuskan dia gitu? Aduh, aku pusing banget ya. Oke. Kenapa tiba-tiba jadi pusing? Jadi sebenarnya sebelum aku menjadi ARMY, Iya. aku emang udah kayak kepoin si Kim Taehyung ini karena dia tuh menarik perhatian aku. Awalnya tuh aku bukan suka dia dari kegantengannya, emang dia tuh ganteng banget kan ya. Tapi dari kerandomannya dia gitu loh, aku tuh suka sama cowok-cowok yang random gitu. Terus ada dia, terus bonusnya ganteng, suaranya bagus gitu kan. Terus abis itu pas aku udah kepoin dia, otomatis aku harus aku jadi kepoin BTS juga dong. Nah, ternyata aku nggak hanya suka sama Kim Taehyung, aku juga suka sama semua member. Makanya terjadinya aku ARMY gitu. Jadi aku OT7. Oke. Nah, dari kapan sebenarnya kamu udah jadi ARMY nih gitu? Dari 2000 berapa ya? 2018 atau 19 gitu. Dari situ. Tadi kan kamu bilang kalau si Taehyung ini random. Apa yang kerandoman apa nih yang kamu paling suka dari Taehyung? Aduh, banyak banget. Lupa Coba deh. sebutin salah Banyak banget. satunya. Dia tuh dulu tuh suka bikin dub smash gitu loh. Oke. Tiba-tiba kayak suka lip sync gitu, kayak lip sync lagu. Terus abis itu dia tuh suka kayak sok-sok acting lucu gitu. Aduh, aku jadi kangen dia deh kalau Oh my god. kangen dia kayak pernah ketemu aja. ARMY garis keras banget. Tapi kalau misalnya mereka lagi konser, kamu ini nggak nonton nggak gitu atau sampai ngikutin sampai kemana-mana? Wah, aku tuh kebetulan di saat aku udah jadi ARMY, aku tuh memang lagi menjadi cewek pekerja keras, cewek gitu. Jadi aku tuh syuting terus kan, aku nggak ada waktu untuk nonton konsernya dia, karena kan konsernya dia tuh selalu nggak di Indonesia kan. BTS itu kayak seringnya konsernya di Korea lah atau US segala macam. Nah, aku tuh jarang bisa kesana karena kan aku lagi syuting terus. Nah, terus habis itu
tiba-tiba mereka sudah mau wamil satu-satu, aku belum sempat ketemu sama mereka, tapi aku udah sempat nonton konsernya Suga kemarin kan di Jakarta. Nah itu karena memang di Jakarta aku ada waktu untuk lihat itu, tapi kalau untuk kayak lihat full member tuh belum sempet, makanya ntar 2025 ya guys, ARMY kita nonton bareng. Oke. Nah tapi nggak bisa dipungkirin kalau misalkan jadi punya seseorang idola nih gitu ya, kadang bisa merubah hidup kita juga. Nah kalau kamu ada nggak kamu rasain setelah dan sebelum jadi ARMY? Pastinya aku lebih love yourself, asik. Kayak albumnya tuh. Lebih kayak ya ini sih maksudnya, aku ngelihat para member BTS tuh kayak suka menyebarkan aura-aura positif gitulah ke ARMY, terus habis itu bagaimana mereka berusaha bekerja keras dari agensi yang kecil sampai sekarang dia udah sebesar apa, terus kayak banyak hal yang aku belajar dari BTS, jadi bukan hanya dari visualnya tapi dari karyanya mereka, terus dari bagaimana sifat dan karakter masing-masing mereka, itu yang buat aku jadi kayak wah mereka keren banget sih bisa sampai sebesar ini, padahal mereka dulu tuh kayak bener-bener susah banget lah di agensi yang kecil, terus juga apa ya, maksudnya nggak banyak dikenal orang, dan sekarang siapa sih yang nggak tahu mereka gitu. Oke, dan ternyata impactnya positif banget. Bener, ya ke kamu. iya. Kalau misalkan ke karir kamu ada ngaruhnya nggak gitu, atau misalkan bisa mereka jadi inspirasi gitu buat kamu? Iya sih, inspirasinya ya mereka tuh bener-bener nggak kenal lelah ya untuk bisa di titik yang sekarang gitu. Jadi aku merasa aku nggak boleh malas-malesan kalau aku punya target, kalau aku punya sesuatu yang ingin aku capai, aku harus kerja keras, aku harus berusaha, harus fokus juga, dan pastinya kita tuh juga nggak boleh sombong, karena aku ngelihat juga mereka nggak pernah sombong, terus mereka juga bantu yang lain juga, jadi banyak hal yang bikin aku tuh kayak kita harus lihat sekeliling kita juga, karena mereka juga nggak pernah kayak merasa diri mereka tuh udah kayak oke banget, keren banget, mereka juga bantu yang lain juga gitu. Ya itulah yang aku pelajari dari mereka, jadi harus semangat dan nggak boleh sombong gitu. Oke, wah aku jujur terkesima banget sama jawabannya Audi Marisa, karena kalau selama ini aku tanya sama orang lain tuh kalau nggak karena lagunya gitu ya, karena kegantengannya, tapi pas Audi Marisa jawab ini nih jawaban yang baru banget aku dengar gitu, karena impactnya baik banget nih buat diri kamu sendiri. Nah, berarti kamu ARMY juga dong? Aku nggak ARMY cuma tapi aku tahu lagunya. Oh iya, tapi lagunya emang enak-enak. Iya, bikin semangat, mood booster banget. Benar. Oke. Nah, kadang kalau jadi ARMY tuh katanya suka ngehalu. Nah, aku juga ngeliat di second account kamu tuh kayak banyak banget video lucu yang digabung-gabungin sama member-membernya itu ya. Nah, suami kamu ngeliatin itu kayak gimana reaksinya gitu? Dia kesel nggak atau gimana? Gimana ya? Kalau kesel dia nggak bisa, karena sebelum aku mau bersama dia udah tahu bagaimana aku mencintai para member itu. Jadi awalnya dia mungkin agak shock ya, kok ada ya perempuan yang buat video halu begini gitu, kayak ini apaan? Terus dia kayak terus aku jawab kayak itu video lucu aja kok, iya kan? Tapi awalnya tuh aku nggak ngasih tahu kalau aku punya second account. Mungkin karena dia ya siapa sih yang nggak tahu, dan istrinya punya kayak gitu pasti lama-lama tahu kan. Ya udah akhirnya dia ngeliat isi-isi Instagram second account aku itu, kok videonya begini semua ya. Terus dia sih sebenarnya nggak permasalahin, dia tuh lebih permasalahin di saat aku beli album, terus beli perintilan-perintilan yang berbau BTS gitu, kayak aku lihat sampai kamu beli majalah Vogue yang banyak itu, padahal kata kamu dalamnya sebenarnya isinya tuh sama aja, tapi covernya yang beda. Itu nggak bisa karena aku, dan kebetulan tuh kan covernya kan suami aku, bukan maksudnya Centeo. Mas Anthony lihat nih pinternya. Ya kayak gitu, jadi harus punya semua.
Oke. Tapi sekarang udah agak tobat dikit lah. Oke. Jadi suami protes karena sampai harus beli merchandise Iya, yang cukup gitu. banyak itu. Oke. Tapi kalau Angel itu jadi suka lagunya juga nggak di rumah? Jadi suka ikut nyanyi-nyanyi gitu nggak di rumah? Kalau nggak ada bapaknya, aku setel tuh lagu Oke. BTS. Tapi kalau ada bapaknya itu selalu kayak protes dia, Oh, gitu. oke. Karena ya begitulah ya, bapak-bapak mungkin ada tingkat kecemburuannya gitu. Tapi dia nggak pernah nunjukin, cuma bilang kayak udahlah menyetel lagu BTS mulu, nggak bosan apa enggak? Oke. Tapi paling suka kamu dengan lagu yang mana? Aduh, semuanya sih. Semuanya, oke. Semuanya, aku kayak dengerin semuanya lah pokoknya. Tapi yang paling suka apa ya? Aduh, semuanya lagi. Aduh, Coba semuanya. dong satu coba terus dinyanyiin sedikit. Jangan. Nadanya kemana, suaranya kemana? Jangan. Tapi kamu bisa bahasa Korea nggak? Nggak bisa. Oke, Aku tapi cuma taunya apa gitu coba. tahu bahasa Koreanya. Gencana. Gencana yo. Terus apa lagi? 안녕하세요. Oke. 저는 아우디입니다. Oke. Terus apa lagi ya? Udah itu aja deh. Oke, kemarin dia itu aku lihat jadi model video klip yang sama Ayu itu, kamu udah lihat? Tolong jangan bahas itu. Kenapa? Sedih. Sedih banget. Ini apa? Aku juga ngeliat beberapa komentar di Twitter gitu kayak pada bilang patah hati. Iya, Kenapa sih aku- sebenarnya? Aku sampai nggak mood ngapa-ngapain. Aku sampai kayak nggak mau ngobrol sama orang, galau bercanda. Enggak. Aku lebih Oke. kayak kok bisa ya Kim Taeyong itu ngepost collab sama Ayu gitu. Oh, oke. Yang Instagram baru kemarin di post. Tapi nggak apa-apa. Aku tidak kenapa-napa. Cuman ya gimana sih gitu kan ya ngelihat cowok yang kita suka gitu. Kok jadi sedih. Oke. Iya kayak gitu. Ya pantesan aku ngeliat tuh kayak orang bilang patah hati. Oh, Tapi ternyata. bagus video klipnya, cocok Oh. sama aku. Nggak canda. Oke. Tapi kamu misalkan ada project, maksudnya pengen ada project nggak bareng mereka gitu? Ya mau lah. Ya nggak usah Oke, dibayar, nggak apa-apa. oke. Saya mah. Oke. Iya pokoknya mau Tapi banget. kamu pengen tapi udah pernah ke Korea gitu? Pernah, aku Oke. tuh beberapa kali ke Korea, cuma pengen kayak bisa nggak ya aku berpapasan Ketemu sama Kim Taeyong mereka gitu. gitu. Tapi emang halunya tuh kepedean sih, Say. Nggak mungkin kan dia segampang itu. Buat ditemuin. Tapi aku berharap banget. Tapi gitu. kamu pernah misalkan kayak mention dia di sosial media terus Aduh, aku pernah. terus sampai kayak mungkin di repost atau di apa gitu? Di repost sih nggak mungkin, nggak pernah. Sebagai ARMY nih, kamu sampai kayak misalkan di wallpaper handphonenya atau mungkin aku suka juga ngelihat orang tuh kayak nyelipin apa sih di handphone, di belakang handphonenya Oh, atau iya. di dompet foto gitu, kamu sampai kayak gitu nggak Iya. sih? Oke. Sampai kayak gitu, sempat ada wallpaper kayak gitu. Terus aku dimarahin, suami kamu itu siapa gitu. Aku atau dia? Jadi aku selipinnya di chat wallpaper. Oke. Di chat Nggak wallpaper. kelihatan, nggak Terus di kelihatan. handphone aku selipin foto Kim Taeyong gitu. Oke. Siap. Itu harus pokoknya. Oke. Nah, kan kalau misalkan nanti video ini misal ditonton sama Taehyung, siapa tahu ya, nggak tahu ya. Ya, walaupun itu kamu nggak mau mungkin, ngomong apa? Ngomongnya kayak Kim Taeyong, aku mungkin gak sempurna. Cila. Enak banget ya Tuhan. Pokoknya aku selalu support kamu, siapapun yang menjadi pacar kamu aku support. Tapi kalau bisa kamu lirik aku dulu. Tapi jangan, aku udah punya anak. Intinya aku selalu support kamu Kim Taeyong. Borahe, I purple you. Oke. Karena menurut aku kalau kita di dalam lingkungan apapun itu pasti bisa aja kitanya juga kena gitu. Jadi supaya kita tidak terkontaminasi, jadi aku lebih baik kalau misalkan kita terus-terusan di lingkungan kayak gitu, gak bisa dipungkiri kita juga akan kayak begitu gitu. Karena Iya benar. namanya manusia ya, pasti titik lemahnya. Karena gimana pun juga kan dia temen. Kita kan kalau temen ya kalau mau bener-bener baik hubungannya ya terbuka satu sama lain, tapi ya ngomongnya baik-baik aja gitu.